Masih Ya. 3 kali saya berarti mau ke Pandai. itu 2 kali pembaritan di Maputo Kokam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Monggo Pak, monggo bahwa kesempatan siang ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam rangka yaitu deklarasi Jarnas Relawan Anies Baswedan Kecamatan Panggang. Mudah-mudahan acara siang ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 tahun yang lalu saya ke Taman Makam Pahlawan di Ciputra, Bandung. Di sana orang tua saya juga Pak D saya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan pada saat di Taman Makam Pahlawan saya mengunjungi atau ziarah ke orang tua saya, hati saya sangat ternyuh, sedih. Artinya tatkala saya berada di Taman Makam Pahlawan Ciputra itu, saya membuat andai katanya yaitu bahwa kalau sepanjang mata saya melihat para pahlawan-pahlawan yang bersemayam di Taman Makam Pahlawan, kebetulan orang tua saya itu di paling atas karena beliau dulu orang tua dapat bintang mulia dan dimakamkan di Taman Ciputra itu di Bandung. Intinya bagaimana kalau beliau-beliau ini yang di Taman Makam Pahlawan ini bangun dan melihat kondisi negeri seperti ini, mungkin beliau-beliaunya ini akan ingin berjuang kembali, ingin kembali memperebut kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetapi ini hanya sebuah kiasan bagi saya, yang artinya tentunya para pendiri bangsa atau yang memerdekakan bangsa ini, mereka akan ternyuh melihat kondisi ini. Itu pertama. Safari saya juga langsung saya lanjutkan ke salah satu pondok pesantren juga di Jawa Barat, juga tempatnya di Majalengka. Di sana juga ada Taman Makam Pahlawan, ulama yang sangat terkenal di Majalengka, namanya Kiai Haji Abdul Halim. Beliau termasuk yang mempersiapkan kemerdekaan untuk Indonesia ini, BPUPKI, BPUPKI persiapan. Dan di sana para kiai-kiai, tokoh-tokoh ini juga sangat luar biasa berjuang untuk negeri. Untuk itu yang saya hormati Bapak Ketua DPW Jalan Provinsi yang hari ini mewakilkan Pak Ton terutama sebagai DPD Jarnas Kabupaten Gunung Kidul, juga dari beberapa simpul relawan yang sudah mendukung kami untuk bisa hadir dari AFPI, Sobat Anies dan Anies Milenial, tapi kayaknya belum datang. Insya Allah semuanya kita undang juga. Juga yang saya hormati kepada Bapak Indra Polres dari Gunung Kidul,
Kodim 0731 Gunung Kidul, juga Polsek, juga dari Bawaslu Panggang. Intinya saudara-saudara kami ingin bersinergi bahwa kami memberi pemberitahuan bahwa siang ini kita akan mengadakan yaitu deklarasi untuk kemenangan Pak Anies Baswedan. Untuk itu pantun ya. Jadi kita ini juga punya pantun Pak, walaupun di Kecamatan Panggang punya pantun Pak. Selamat datang di Kapanewon Panggang. Kami susukan teh manis. Kami siap berjuang untuk memenangkan Pak Anies. Tepuk tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu marilah kita buka acara siang sore ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya, karena kita relawan yang tentunya mempunyai dedikasi tinggi sebagai rakyat bangsa Indonesia, harus mempunyai sebuah semangat daya juang. Kita akan mengingatkan kembali bagaimana para pejuang dulu menciptakan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu semuanya, monggo kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Puput. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan kepada bapak-bapak yang hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya mari kita mendengarkan dulu tilawah dari Bapak Ihsan Laharti. Mudah-mudahan pertemuan sore ini Allah berkahi bersama demi untuk kemenangan satu tujuan kita, yaitu untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan. Kepada Pak Ihsan Laharti, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan membaca ayat ini, saya ingin menjelaskan dulu tentang ayat yang saya baca, di mana ayat ini turun sebelum Islam ada. Karena ayat ini dibaca oleh siapa? Oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman 3 tahun yang lalu
untuk mengislamkan Ratu Balkis. Mungkin itu kronologinya. Dan ini semoga mungkin satu-satunya di Indonesia yang membaca surat ini. Dan juga akan mewakil semoga nanti dengan membaca ayat ini Allah berikan kemenangan untuk PKS seluruh Indonesia. Amin. Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, dan untuk calon-calon PKS yang ada di Gunung Kidul semua jadi dari semua dapil jadi anggota dewan untuk kabupaten dan provinsinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sananzuru asadaqata am kunta minal kadhibin. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madza yarjun. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samarti, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi Allah memberikan kepada kita semua ketenangan jiwa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri lagi. Kita akan mengucapkan janji atau deklarasi yang saya mohon nanti itu bisa diberikan, dan mohon sekali lagi nyumbang Bapak Ibu mohon berdiri lagi. Tadi buat kacing beten ngantor ya. Moga kita ikuti sareng-sareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Jarnas ABW Kecamatan Panggang. Deklarasi Jarnas ABW Kecamatan Panggang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami relawan Jarnas ABW Kecamatan Panggang dengan ini menyatakan bahwa kami mendukung penuh Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kami. Panggang 25 bulan 5 2023. Sekretaris Bapak Slamet dan Ketua Bapak Suwarman. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak, matur nuwun, monggo lenggah lenggah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya Bapak Ibu semuanya telah berhidang walaupun sudah dari tadi, monggo lebih malik sambil kita mendengarkan arahan juga sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak Bambang Tono. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, beliau ini Bapak Bambang Tono ini sudah tidak asing lagi di Gunung Kidul, yang tentunya beliau saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diamanai untuk menjadi ketua kita jaringan nasional Pak Anies Baswedan untuk di Gunung Kidul, dengan harapan mudah-mudahan beliau sehat dan semangat, karena saya memahami betul bahasanya itu kadang saya suatu nyelkip sedikit. Pak Tontirong di udel ya.
Gunung Kidul itu kan paling luas se-DIY, seluas ya paling luas di DIY. Wilayahnya ada 18 kecamatan dan hari ini kita deklarasi yang ke-8 ke-8 di 8 kecamatan, jadi kurang 9 kecamatan, dan insya Allah kita akan di tahun 2023 ini akan menyelesaikan sampai 18 kecamatan yang tentunya mudah-mudahan beliau Pak Ton Martono juga teman-teman dari Jarnas Gunung Kidul mempunyai energi yang luar biasa, karena tentunya bahwa kita ini suatu tujuan ingin ada sebuah perubahan di negara kita ini, sehingga mau tidak mau kita yakin bahwa pilihan kita adalah pilihan yang paling tepat. Allah berikan bangsa ini yaitu seorang pemimpin yang kelak akan mensejahterakan negara kita. Amin. Tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan kepada Pak Ton Martono, secukupnya kami persilahkan untuk memberikan wejangan kepada kami di kecamatan apa yang harus kami lakukan ke depan untuk perjuangan ini. Kepada Pak Ton Martono, semoga dipersilahkan. Monggo Ibu Haryati, selamat datang juga. Masih di sana sebagian. Oh ya, alhamdulillah. Pengapunten anak kebelandangan. Oh, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bi umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pada deklarasi siang hari ini dari pimpinan wilayah Jarnas Provinsi DIY berhalangan hadir karena ada acara bersamaan dengan yang dari Gajah Mada, kemudian Pak Aftoni sakit dan Bu Titik juga sakit, nanti akan diwakili oleh Pak Iwan. Ini Pak Iwan, selamat datang. Yang pertama yang kami hormati Ketua, Sekretaris dan Bendahara Jarnas Kecamatan Panggang yang baru saja deklarasi. Yang kami hormati juga dari Ketua Panwaslu Pak Yuwono, mana tadi Pak Yuwono? Ketua Panwaslu Kecamatan Panggang. Kemudian dari Intelkam Polres Gunung Kidul. Yang kami hormati di sini ada Pak Gadot sama Pak Andreas. Ya. Kemudian yang kami hormati juga dari Kodim 0731 Pak Puji, Pak Andi, kemudian Pak Puji, Pak Andi, Pak Rizdi, satunya Pak siapa Pak? Pak Andi. Oh, Pak Dwi ya. Ada 4 orang. Ya, kemudian juga dari dan Ramil Panggang yang diwakili oleh Bapak Sekretari Rianto. Kemudian dari Kapolsek Panggang dan Babin Kamtipmas, Babinsa dan Babin Kamtipmas di Kelurahan Giripulyo, Girisar ya. Giripulyo, ya Giripulyo. Yang pada siang hari ini juga membersamai kita untuk acara yang dilakukan oleh Jarnas Kecamatan Panggang. Di sini deklarasi diselenggarakan dengan sangat sederhana, berbeda dengan dari beberapa deklarasi yang dilakukan oleh pihak lain. Tetapi
kesederhanaan inilah sebenarnya wujud real dari relawan jaringan nasional yang di Kabupaten Gunung Kidul, bahwa deklarasi yang saat ini ada deklarasi yang ke-8. Jadi masih ada 10 kecamatan lagi yang akan menyusul besok awal Juni adalah Kecamatan Girisumbo, kemudian Kecamatan Semin, ya, kemudian Kecamatan Gedangsari. Jadi kemarin kami sudah ke Girisumbo, nanti pada bulan Juni ini juga akan deklarasi. Yang di Semin juga akan deklarasi di Kelurahan Bendung tempatnya nanti. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa yang pertama untuk deklarasi yang kita selenggarakan sangat sederhana ini mudah-mudahan merupakan awal dari kebangkitan jaringan nasional relawan khususnya di Gunung Kidul untuk bersama-sama berjuang memenangkan Bapak Anies Baswedan di dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Yang kedua adalah bahwa Indonesia ini perlu ada perubahan secara demokratis sesuai dengan regulasi yang ada di Republik ini, bahwa seorang presiden itu hanya 2 periode terpilih, sehingga Bapak Presiden Joko Widodo itu akan mengakhiri jabatan presidennya pada tahun 2024, sehingga diharapkan dengan konstitusi itu tidak ada perpanjangan waktu, lalu kemudian ada pemilihan presiden secara demokratis yang akan dipilih oleh rakyat seluruh Indonesia. Nah, perubahan ini adalah merupakan hal yang sangat wajar bagi negara Republik Indonesia yang menganut demokratisasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, bahwasanya Bapak Anies Baswedan ini mencalonkan atau dicalonkan oleh 3 partai politik pengusung. Yang pertama adalah Partai Nasdem, yang kedua Partai PKS, yang ketiga Partai Demokrat. Di samping ada partai pengusung, juga ada partai pendukung. Nah, partai pendukung yang baru kelihatan sekarang ini adalah Partai Umat. Diharapkan partai-partai yang lain bisa menyusul untuk mendukung Pak Anies Baswedan jadi presiden tahun 2024. Karena itu kemudian pada saatnya nanti ketika KPU sudah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka kemudian jaringan nasional Kabupaten Gunung Kidul ini juga akan membentuk poskora di tiap-tiap desa kelurahan. Poskora adalah pos koordinasi rakyat untuk komunikasi di antara kita. Yang keempat, bahwa di Kabupaten Gunung Kidul nanti akan bekerja sama dengan partai politik pengusung dan partai politik pendukung. Jaringan nasional relawan akan menjadi saksi di tiap-tiap TPS di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Makanya kemudian deklarasi ini akan kita selenggarakan terus dari 18 kecamatan dan 144 desa poskora. Jadi 18 kecamatan itu nanti deklarasi untuk wilayah kecamatan, dan kita bentuk poskora di seluruh Kabupaten Gunung Kidul yang jumlahnya 144 kelurahan atau 144 desa yang nanti itu dipakai sebagai pos koordinasi
pemilih di TPS masing-masing. Kemudian yang keenam, bahwa selain deklarasi jaringan nasional relawan Anies Baswedan, ini juga akan ada pertemuan para relawan antar simpul relawan, direncanakan pada tanggal 4 Juni 2023, tempatnya di rest area Karangasem, Paliang. Nanti Jarnas, kemudian AFPI, Rampas, P24, Sobat Anies, Anies Sahabat Nasional, dan satunya adalah Anies Milenial. Jadi nanti ada 8 simpul relawan yang akan berkumpul. Tujuannya adalah silaturahmi untuk menggalang salah satu relawan untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kemudian yang ketujuh, bahwa relawan Anies Baswedan di Gunung Kidul ini tidak ada yang membiayai. Jadi setiap ada deklarasi atau pertemuan silaturahmi atau majelis taklim dan seterusnya itu selalu urunan. Jadi bantingan. Jadi tidak ada kontribusi logistik maupun kontribusi ini. Yang ada adalah sumbangan 3 yang kami terima itu. Pertama, sumbangan tenaga. Yang kedua, sumbangan pikiran, iguh partikel dan sumbang saran. Yang ketiga adalah sumbangan sukarela. Jadi selama ini kita dapat sumbangan itu, Pak. Jadi sumbangan tenaga, sumbangan pikiran, iguh partikel, ya, sumbang saran. Kemudian yang ketiga adalah sumbangan sukarela berupa bantingan atau urunan. Itu yang ada. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di Kecamatan Panggang yang sudah menyelenggarakan deklarasi ini secara mandiri, ya, independen, dan tidak ada bantuan dari pihak manapun, karena memang tradisi relawan seperti itu. Oleh karenanya kemudian semangat relawan Jarnas Kabupaten Gunung Kidul adalah merupakan semangat yang berjuang bersama-sama dengan rakyat untuk menuju perubahan di masa mendatang. Karena supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terwujud. Oleh karenanya kemudian Jarnas Kabupaten Gunung Kidul memberikan himbauan atau instruksi ketika bergerak di lapangan nanti adalah yang perlu diperhatikan. Pertama adalah etika, yang kedua normatif, dan yang ketiga adalah dengan kearifan lokal. Yang keempat menghindari hoak, dan yang kelima adalah menghindari konflik. Jadi konflik itu ada 4, ada konflik fisik, kemudian konflik argumen dan lain-lain. Ada 4 itu kita menghindari. Supaya gerakan relawan di masyarakat nanti adalah kondusif, ya, kondusif dan mencerahkan. Sehingga ketika ada konflik-konflik kecil itu yang muncul di antara kita adalah dengan musyawarah, mufakat, kemudian penyelesaian, dan kemudian yang ketiga adalah ibda' binafsik. Jadi introspeksi kepada diri kita untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, persoalan bangsa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu nomor 9. Ya. Jadi ketika ada konflik kecil, maka kemudian secara bijak kita akan menyelesaikan dengan musyawarah tanpa konflik. Jadi menyejukkan dan mencerahkan, gitu. Sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini dalam Pilpres 2024 kondusif, aman, ayem tentrem,
dan menuju tujuan yang diharapkan bersama, yaitu perubahan Indonesia masa depan. Yang ke-10 terakhir, bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih sekali karena pada siang hari ini meskipun setiap deklarasi itu dilakukan dengan sangat sederhana atau dengan sederhana dan di tempat-tempat yang agak sejuk, istilahnya tempatnya agak minggir gitu, itu saya kira bukan jadi persoalan yang berarti, karena dengan seperti itu justru akan meningkatkan silaturahmi di antara kita. Karena di antara kita yang tadinya belum tahu tempat ini, lalu jadi tahu. Belum tahu tempat ini, lalu akhirnya jadi kemudian bisa juga menjadikan silaturahmi sepanjang zaman. Demikian sambutan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi untuk 2024 Jarnas Kabupaten Gunung Kidul berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan selaku Presiden Republik Indonesia. Amin. Amin. Ya, kalau Allahu Akbar harus keras dan bersama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Jadi ini identitas seorang Muslim itu Allahu Akbar. Tapi bukan politik identitas. Baik, terima kasih. Dan kita sekali lagi yang 10B menghindari konflik, menghindari istilahnya perpecahan, dan menghindari semua persoalan-persoalan yang terkait dengan pilpres maupun pileg. Dan yang 10C bahwa partai pengusung ada 3, maka kemudian kalau dari caleg 3 partai dari Nasdem, PKS, dan Demokrat itu ada yang mencalonkan diri sebagai caleg di Kabupaten Gunung Kidul, maka otomatis kita juga akan mendukung dan memilihnya. Jadi yang pertama adalah memilih presiden, yang kedua memilih caleg pendukung, dan juga caleg pengusung. Nah, jadi itu. Ya. Untuk kaitannya dengan itu, maka kemudian untuk waktu-waktu mendatang ketika Pak Anies Baswedan sudah ditetapkan oleh KPU dan pasangan capresnya sudah ada, maka kemudian kami akan bekerja sama dengan partai pendukung dan partai pengusung untuk memenangkan Anies Baswedan selaku Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Demikian dari kami akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabil khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ton Martono. Tentunya sudah jelas dan gamblang arah tujuan perjuangan kita. Untuk itu alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ton Martono. Juga di kesempatan sore ini saya mendapat tamu sebagai partai pendukung dan partai pengusung. Saya perkenalkan dari sebelah timur Pak Purwodarminto, beliaunya dari Purwosari, beliaunya dari Partai Umat, dan juga saya sendiri Pak Suwarno, tapi Pak Suwarno B. Kalau beliaunya Pak Suwarno A. Beliaunya juga dari Partai Umat Dapil 5, beliaunya dari Tanjung Sari. Nah, ini dari bapak-bapak yang dari Wonosari, dari Kodim, dari Polres,
nanti bisa berhubungan dengan Pak Warno menikah. Tadi saya dipamerin ini Pak. Apa tadi itu Pak? Kelengkeng. Beliaunya ini juragan kelengkeng di sana Pak. Sedang berbuah di sana itu. Luar biasa. Jadi bisa sambutan nanti sama Pak Warno. Kira-kira kapan tuan ibu menikah? Dan yang ketiga, alhamdulillah yang tadi baru datang dari PKS, dari PKS Pak Musdiono. Ini Pak orangnya. Pak Musdiono, saya perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Beliaunya asli dari Girekarto. Jadi yang mempunyai Gising, GH, terus Taman Watu, Puncak Segoro, wilayahnya beliau. Saya sebenarnya ada undangan dari Nasdem juga, tapi beliaunya tidak datang. Beliau ini juga penguasa Girekarto, Ibu Rini, tapi beliaunya tidak datang. Artinya mudah-mudahan di Dapil 5 ini khususnya yang saya sebutkan yang tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan kelancaran kepada bapak-bapak yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sore ini ada yang mewakili Bapak dari DPD provinsi, DPW provinsi, dan ini sangat-sangat saya tunggu tausiahnya beliau. Beliau ini juga sangat luar biasa mengikuti perjuangan Pak Ton naik gunung turun gunung. Nah, tadi walaupun kesini agak terlambat, agak mubeng-mubeng, ya memang seninya seperti itu. Perjuangan itu tidak lurus terus enggak, tapi ya kanan kiri belok kanan kiri, ya memang adanya kanan dan kiri gitu. Untuk itu kami persilakan Pak Iwan. Saya promosikan Pak Iwan ini bagi ibu-ibu yang masih masa subur. Nanti kalau bersalin masih bisa dilayani di rumah sakitnya beliau di Wonosari. Monggo tafadhol Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya dan kita semua, ya kita bisa bertumbuh di sini dan kondisi sehat walafiat. Salam serta sholawat kita tunjukkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad, serta para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Kita menantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ya, mau tausiah apa? Saya nggak bisa tausiah yang ustadznya itu di depan saya. Jadi intinya, terima kasih Pak Ton yang sudah bekerja keras untuk Bapak kita, Bapak Perubahan, yaitu Bapak Anies Baswedan. Ya, seperti jargonnya, ya, yang dipuji tidak akan terbang, dicaci tidak akan tumbang. Jadi kita tetap tasu, kita tetap santun ya. Saya harap tetap santun dalam perjuangan kita sebagai seorang relawan. Mungkin dari Mas-mas Indro dan Udin banyak yang sudah tahu saya. Yang sering itu malah dua sahabat saya itu Mas Gatot sama itu sahabat saya yang selalu sering tak, kalau Mas Gatot belum mau diajak ngopi tapi kalau oke. Nama lengkap saya sebelumnya Setiawan Tristano dan kebetulan saya sekarang bebas dan saya hanya jadi seorang relawan. Saya lebih senang ternyata di relawan lebih pure murni, ya tidak mengesampingkan yang di teman-teman saya di partai politik yang dulu juga saya perjuangkan untuk berhasil jadi
persetan politik ya, persetan pemilu. Juga saya juga PKS ya, saya dulu di DPD, betul di DPD Gunung Kidul. Saya dulu sempat di keserannya zaman masih PKK ke PKS itu, saya di keserannya Lipar. Kebetulan saya di DPC Lipar dulu saya di PKS nya. Terus saya sebagai relawan, saya itu sebetulnya juga penggerak ekonomi dan anti riba. Jadi saya jadi ketuanya IIBF-nya Gunung Kidul, istilahnya Indonesian Islamic Business Forum di Gunung Kidul yang kalau bisa kita bebas hutang. Ya, bebas hutang dengan meningkatkan perekonomian kita yang mandiri tapi berkarakter. Jadi pengusaha muslim itu jangan asal-asalan, tapi punya karakter yang bagus, karakter yang kuat. Itu yang jadi jargon kita di IBF. Juga jargonnya adalah bela beli Indonesia. Besok kemungkinan kita akan ikuti yang seperti di Kulon Progo, bela beli Kulon Progo, kita besok juga akan bela beli Gunung Kidul. Itu yang rencana kami untuk meningkatkan perekonomian rakyat di Gunung Kidul. Saya terima kasih dari Panggang sudah berani mendeklarasikan secara mandiri, bahkan memang betul tidak ada sumbangan apapun dari DPW juga, karena memang kita pun juga bandingan kalau ada kerja di provinsi. Teman saya ini, sahabat saya Pak Tonton itu bagi saya sebagai seorang kawan, juga seorang guru, betul-betul piawai dan lincah sekali dalam berkomunikasi, ya, bahkan bersosialisasi. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih dan selamat nanti atas terbentuknya Jarnas di Panggang. Saya harap segera juga terbentuk poskoranya ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Iwan, sangat luar biasa sekali. Yang terakhir tadi loh yang menjadi bebas riba tadi itu, yang paling apa? Paling menggiurkan. Artinya memang di kondisi sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari riba ini, sehingga saya berharap penuh nanti ada program-program dari Pak Iwan yang bisa menyasar khususnya di Panggang dan umumnya di Gunung Kidul ya Pak Iwan ya. Karena ini kalau saya bikin data wajah-wajah saudara-saudara saya ini ya mungkin tidak terlepas ya gitu, mungkin gitu ya Pak. Seneng ya nek bebas riba ini. Pemenang di Ada program kasih modal. Kita ada program 5 lahiran di tempat saya gratis 1 kali. Masya Allah. Nah ini saya itu mencari Tujuan mobil itu 10 gratis 1. ini kayaknya perlu dilipat ini, karena ini sesuatu yang sangat jarang ya. Kalau di zaman dulu tuh dibatasi 2 cukup, sekarang 5 ya. Tapi yang insya Allah sebenarnya saya juga pengen, tapi sudah mampu. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, juga Pak Martono, Pak Iwan, juga bapak-bapak dari caleg yang dicalonkan di masing-masing dapil. Saya berharap mudah-mudahan kemenangan akan kita raih dari dapil 5 ini. Panjenengan sedoyo monggo nanti saya doakan menjadi politisi yang handal dan betul-betul bisa membawa Gunung Kidul ini sangat luar biasa. Kenapa?
karena di tangan panjenengan sami saya berharap dari partai koalisi yang jelas dan partai yang ikut bergabung dengan harapan mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktunya sudah mendesak hampir sore setengah 3. Untuk itu sambutan selanjutnya akan kami berikan pada beliau Pak PKS dulu. Oh, yang baru datang saja untuk memperkenalkan. Monggo Pak. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di Omah Haji Kecamatan Panggang ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang tergabung di Jarnas baik pimpinan atau relawan atau anggota yang saya belum berapa mengenal satu persatu, yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah SWT. Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan juga pada sore hari ini yang saya hormati juga. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, baik secara pribadi partai pendukung dan pengusung, juga seluruh relawan yang khususnya hadir pada kesempatan siang hari ini dan umumnya Gunung Kidul dan seluruh Indonesia, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Untuk memenangkan baik partai pendukung dan pengusung. Juga kita mari bersatu berjuang untuk memenangkan idaman kita, yaitu Presiden Bapak Anies Baswedan. Tanpa gerakan nyata, walaupun kita tidak sepenuhnya didukung, baik ekonomi, baik dan lainnya, marilah kita sadar diri dan menyadarkan masyarakat seluruh Indonesia, baik yang terdekat ataupun yang jauh, bagaimanapun caranya, marilah kita ajak bersama untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Siap. Karena apa? Kita tahu, kita sedikit banyak belajar di media dan media sosial ataupun informasi-informasi yang nyata bahwasanya idaman Presiden 2024-2029 yang insya Allah akan bisa memberikan kontribusi kepada bangsa ini yang terbaik, yang memimpin bangsa Indonesia ini yang terbaik menurut pemahaman kita semua adalah Pak Anies Baswedan. Maka tentunya mohon maaf kalau saya agak lancang ini, kami selaku partai pengusung dan pendukung dari Partai Keadilan Sejahtera menginginkan marilah kita bersama-sama berdoa dan berjuang untuk memenangkan Pak Anies Baswedan dengan sekuat tenaga. Amin. Tanpa kita semuanya bergerak bersama, maka tentunya tidak akan kuat. Kontribusi kita walaupun satu suara, satu nama itu akan
potensi atau akan memberikan dampak positif insya Allah apabila kita yakinkan kita untuk memilih Pak Anies Baswedan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat perlu kami sampaikan. Tentunya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pas dengan keadaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya marilah kita sama-sama, apapun konsekuensinya, mari kita gandeng renteng getrok tular mata rantai untuk memenangkan pemilu 2024, yaitu presiden kita Pak Anies Baswedan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustiono. Nanti akan saya bacakan semua profil-profil dari beliau-beliau yang kami undang di kesempatan siang sore ini. Pak Mustiono ini lahir di Girikarto, tepatnya di Pertipuan Padem, pas nanjak ada MTS. Beliaunya ini pernah hijrah dari Gunung Kidul, hijrah ke Jakarta menuntut ilmu, terus terbang jauh ke Bangka Belitung ya Pak ya. Saya juga nggak tahu mana Bangka Belitung itu Pak. Nah di Bangka Belitung ini beliaunya dulu di daerah sana itu belum ada anggota dewan yang ada di PKS, maka beliaunya di sana diamanai, dicalonkan, beliaunya pernah menjadi anggota dewan di Provinsi Riau, Bangka Belitung. Bahkan beliaunya ini dua kali Pak Iwan, 2 kali anggota dewan, beda double. Contohnya pamannya di Gunung Kidul, dia jadi di double 5, dikasihkan double 1 jadi, tapi itu di Bangka Belitung. Beliaunya 2 periode di anggota dewan PKS. Dan yang terakhir, beliaunya pernah dicalonkan dan menjadi calon wakil bupati di Bangka Belitung sebagai wakil bupati, tetapi beliaunya intinya kalah sama adanya Pak Yusril Iza Mahendra, yang duitnya mungkin lebih banyak itu. Tapi beliaunya hijrah ke Gunung Kidul ini pengen membawa pengalaman-pengalaman yang dari sana nanti diterapkan di Gunung Kidul insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping saya juga Pak Warno A ya, bukan Warno B. Monggo Pak Warno. Tapi sebelumnya saya bacakan profil dulu Pak Warno. Pak Warno ini di Jarnas ya, diamanai juga sebagai relawan, dan di Jarnas ditetapkan sebagai Warno A dan Warno B. Beliaunya ini monggo kalau ibu-ibu nanti kalau mau ke Pantai Baron, saya berharap nggak usah bayar TPR karena sudah banyak uang yang masuk di sana itu. Jadi kalau cuma beberapa orang bilang saja saya temannya Pak Warno, gitu aja. Insya Allah gratis. Beliaunya juga sebagai pendamping di beberapa ekonomi, termasuk beliaunya tokoh di masyarakat di daerah Tanjung Sari, tepatnya di mana Pak? Kemadang. Beliaunya juga sebagai untuk pendamping pertanian, dan itu sudah berhasil. Dan bahkan kemarin saya juga sudah merasakan semangkanya Pak. Cuman bagaimana semangka itu bisa besar Pak, jangan kecil Pak. Ya, besar tanpa buah itu kayaknya lebih menantang. Dan harganya Bu, Masya Allah, harga semangka itu luar biasa sekarang musim kayak begini. Satu semangka itu bisa sampai 100.000. Satu semangka satu ini yuk kiloannya lebih. Untuk itu Pak Warno, monggo mohon tausiahnya Pak Warno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya semakin cepat, maka saya langsung saja. Meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Warnobi, saya ini adalah kemarin tiap pertemuan itu ada yang namanya Pak Warno. Nama saya Suwarno ya. Suwarno ya. Suwarno A. Persisnya di Jalan Baru kilometer 17 Wonosari. Tadi sebagian profil saya sudah disampaikan bahwa kami sebenarnya dari Partai Umat. Partai Umat walaupun baru, saya sebenarnya sudah lama di partai. Jadi kalau Pak siapa tadi sudah saya sejak Mega Bintang sudah menjadi caleg. Jadi sejak Mega Bintang Orde Baru saya sudah menjadi caleg. Sehingga walaupun saya ini baru, partai baru, ya saya kira tidak akan ketinggalan juga dengan yang lama, karena kami di partai sejak baru PDI Perjuangan itu baru muncul, dan apalagi Demokrat belum ada, sehingga saya sudah istilahnya ya ini harus malah kedalon apa piye Pak, ini seperti itu. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu sekalian, saya juga caleg double 5 termasuk sini ya. Jadi nanti saya berharap semua caleg yang mendukung Pak Anies itu semua jadi. Itu aja. Jadi monggo nanti ya, semua yang dipilih adalah caleg-caleg yang partainya mendukung Pak Anies. Kemudian ini tadi disampaikan bahwa saya itu memang pekerjaannya enggak jelas ya. Jadi orang itu, saya itu kerjanya apa itu memang ada yang enggak jelas. Saya di Jarnas ini saya mewakili Pak Ton, jadi posisinya kalau Pak Ton ada keributan saya yang mewakili. Kemudian di bidang pertanian Pak, saya agak diarani ahli ya. Ahli Pak, khusus ahli ya. Khusus tanaman kelengkeng dan melon. Ya, kalau semongko bukan ahli lagi, itu biasa saja. Tapi saya adalah ahli melon yang bisa membuat melon itu di kemarin ada permintaan bahwa melon itu gede-gede rasanya Pak. Tapi sing bisa dibawa kemana-mana, tapi dimakan sekali itu habis. Jadi orang repoti gitu. Nah, mesti dipecah repot itu ada permintaan seperti itu. Itu juga saya buatkan, bisa saya. Gitu. Karena saya juga pernah jadi keluarga Fakultas Biologi UGM ya. Makanya ini saya pakai baju biologi UGM itu karena saya pernah jadi ya keluarga besarnya lah. Kemudian kelengkeng ya, ini karena melon itu hanya per 3 bulan sekali. Kami berpikir inovasi, akhirnya menemukan kelengkeng yang bisa dibuahkan, bisa diatur. Jadi tidak hanya orang saja yang bisa diatur. Jadi nanti kalau lebih jelasnya bisa ke tempat saya. Memang Jarnas ini kuning lah. Betul, itu bisa diarahkan kapan mau dibuahkan, kapan panennya itu bisa. Dan kalau jenengan mau membuktikan bisa ke tempat saya sekarang. Kebun saya ada sekitar 150 pohon kelengkeng. Dan itu memang permintaan di Yogyakarta ini masih kurang, dan itu sekali saya panen, saya upload itu sudah nanti pesanan datang sendiri-sendiri. Itu kelengkeng. Jadi nanti siapa yang mau berkebun kelengkeng, insya Allah gratis Bu. Nanti kalau saya pandu
Tapi kalau bibitnya ya nanti beli. Kalau lengkengnya makan di tempat itu saya gratis, tapi kalau bawa pulang harus beli. Dan sekalian bisa nanti melihat pantai. Jadi saya punya kawasan pantai Porok yang alami. Nah, di sana seperti itu. Jadi monggo kalau kelompok tani di sini yang mau menanam kelengkeng atau melon, itu saya insya Allah saya ada bisa memfasilitasi. Kemudian ini saya jelaskan juga ini tadi masalah semangka Pak. Ya. Semangka itu sebenarnya kalau terlalu besar nggak laku Pak. Saya itu pernah menanam semangka itu yang 1 kilo itu ada 10 kilo yang 1 biji. Tapi nggak laku itu. Karena kalau nanti dibencah itu udah rebah itu Pak, naik tinggi sajian itu tidak bisa. Jadi yang kecil-kecil itu, jadi kalau dibelah akhirnya nggak pada tugel anunya itu isinya itu. Ya, jadi kalau yang terbesar itu malah justru nggak laku kalau untuk orang hajatan dan sebagainya. Jadi memang itu harus mengerti betul tentang pasaran dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kami dari Partai Umat hanya berpesan saja kepada semuanya saja, karena ini pemilu itu adalah slogannya adalah jurdil ya, jujur dan adil. Dan itu kan sampai sekarang itu tidak terwujud. Nah, saya mohon kepada masyarakat khususnya Gunung Kidul itu nek cara Jawa niki dadi wong tenan aja kurwung-wungan. Kenapa begitu? Nek wong-wongan iki nek ora disenggol ora gerak. Ya toh? Iya. Disenggol wis ora gerak. Ini agak serius Bu. Jadi karena maraknya pembelian suara, saya mohon masyarakat ini tahu bahwa sebenarnya hak kita ini jangan dijual belikan. Nek kurwong-wongan ki nek ora dene dhuwit ora bergerak. Jenenge ora disenggol ora gerak. Tapi marilah kita ini agar menjadi warga masyarakat yang mempunyai visi ke depan. Minimal kalau kami dari Partai Umat itu ada 3 prinsip hidup itu, kalau bisa 1 itu merupakan ibadah. Jadi orang apa gerak kita itu harus menjadi catatan ibadah, karena nanti akan ditanya. Nanti di akhir itu kan akan ditanya. Kemudian yang kedua itu kita harus banyak bermanfaat kepada sesama. Kalau dalam bahasa agama khairun nas wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian Ibu, Bapak Ibu, yang ketiga itu kita percaya betul bahwa semua yang terjadi di kehidupan ini adalah sudah kehendak Allah yang disebut takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ini sudah jenengan pernah jadi calon bupati, Pak. Calon bupati apa wakil bupati? Enggak jadi itu enggak apa-apa. Saya itu sudah nyalon DPR 5 kali. Belum jadi, Pak. Belum jadi. Ya ini nek do intinya 12 mbok ya do dipilih gitu. Gitu. Iya kurang. Ya, kalau orang yang nggak punya uang itu ya seperti ini. Tapi betul kalau kita hidup kita mau mutu, ya jangan hanya uang. Nek uang ki kurang uang berarti sing dipikir kurmangan. Nek kurmangan ya berarti koyo kewan. Gitu, mangan turu lah bedanya apa karo kandang. Jadi kita harus betul-betul hidup kita biar berkualitas. Saya yakin berarti 5 kali belum jadi, insya Allah nanti kalau Allah menghendaki saya jadi. Amin. Jadi kalau
kalau tidak jadi itu sudah biasa. Iya, tapi kalau saya nanti jadi luar biasa. Jadi ini intinya saya mau memberi contoh ojo do mutungan. Berjuang ini pokoknya nganti entek-entekan berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu, jadi jangan jadi orang kok orang-orangan. Ada hambatan sedikit terus mutung leren orang untuk duit menang bae. Nah, agi itu duit itu amplop lagi bergerak jenenge wong-wongan. Mari kita berhidup berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu kami bergunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dikembalikan ke MC, jadi 5 melon gratis 1. 5 kelahiran gratis 1. Itu Pak Mustiono 5 kali datang gratis 1. Kita kembalikan ke MC nanti. Alhamdulillah, luar biasa sekali sore ini Bapak Ibu semuanya. Kita banyak di pertemuan deklarasi ini inspirasi yang tentunya saat nanti kita pulang itu punya angan-angan. Minimal angan-angan saya pribadi itu sesuatu panen kita ke sana. Saya sudah rundingan sama Purwodarminto tadi. Nek kono wis awal wis kira-kira panen lah dikandani. Tadi itu saya cuma di videonya, Bu. Buahnya lebat sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali Pak Warno, penuh inspiratif, juga Pak Musdi. Satu lagi saya mohon Pak Purwodarminto. Pak Purwodarminto ini juga seorang tokoh. Beliaunya sesungguhnya di dunia politik ini juga sudah sangat luar biasa sekali. Cuman pokok permasalahannya mudah-mudahan saya berharap Purwosari ini tidak tidur karena terlalu lama tidur. Maksudnya tidur itu apa? Sudah sekian lama tidak ada anggotanya dewan, maka nanti akan dijelaskan beliau bahwa sesungguhnya beliau ini juga dulu mantan anggota dewan di Gunung Kidul, tapi beliaunya selanjutnya itu tidak jagoan lagi. Nah sekarang bangkit lagi dengan Partai Umat, insya Allah. Pak Purwodarminto tausiahnya monggo secukupnya. Singkat, padat, dan perkenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Ton yang kami hormati sebagai pimpinan Jarnas, Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak bisa menyebut satu persatu yang kami hormati. Pertama suruh perkenalan, nama saya Purwodarminto, pemberian dari orang tua yang artinya Purwo itu wiwitan, dar itu mudar, minto itu jaluk, jaluk mudar nek urip wis sampurna, begitu katanya. Jadi niat orang tua kami itu begitu, sempurna uripmu gek jaluk mati. Karena orang berdoa husnul khotimah itu jangan sesudah, tapi sebelum, kan begitu. Kita akan mati, mintalah husnul khotimah. Itu harapannya demikian. Seperti apa yang disampaikan Mas Warno B tadi, ini kami pernah ikut di dunia politik di Gunung Kidul, dan setelah itu selesai. Sampai sekarang saya tidur nyenyak, dan Purwosari beberapa kali ini memang tidak ada calegnya, tidak ada dewannya. Padahal sekarang harapannya itu setiap kecamatan ada, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena pengaruhnya itu terhadap dana-dana yang meluncur, dana pemerintah yang rekomendasi lewat dewan itu kan ada BKK, ada dan lain-lain sebagainya, sehingga diharapkan setiap kecamatan itu monggo ada apapun partainya, sehingga nanti ada
dana BKK, ada dana pokir, ada dan lain-lain yang sekarang dana di eksekutif itu bisa meluncur ke kecamatan lewat anggota dewan yang ada. Harapannya demikian. Kalau Pak Warno tadi siap untuk menjadi yang besok 2024, monggo nanti di Tanjung Sari di UPNI kan gitu Pak. Kebetulan kami aktif di Partai Umat itu ikut Pak Iwan. Jadi saya itu ikut Pak Iwan dulu. Pak Iwan keluar saya rodo menengguain. Intinya pada tahun 2024 atau sekarang kami tidak mencalonkan diri. Dan kebetulan anak saya yang ikut muncul. Anak saya yang nomor 2 ingin berkiprah di dunia politik dan mungkin perlu kami sampaikan namanya Rahadewan Raisabudin. Yang artinya Rah itu getih, Dewan itu Dewan. Wow. Rais itu pimpinan, Din agama. Jadi jadilah pemimpin yang beragama. Intinya itu niat kami memberikan nama yang terbaik buat anak saya begitu. Apapun Anda menjadi pemimpin tapi yang beragama. Niat saya begitu, memberikan nama yang terbaik buat anak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita sebagai pendukung Anies Baswedan untuk perubahan, monggo lah kita mulai bergerak. Kalau istilahnya orang Partai Umat itu ubah, marilah kita ubah. Itu dari mulut ke mulut, dari dapur, dari kasur, dari sumur dan lain sebagainya. Mungkin bapak kita, ibu kita waktu di kasur kita masih berbeda, tapi kita samakan langkah. Mari Pak Anies, Bu, Pak Anies, kita samakan langkah dari kasur. Sebab bisa jadi di kasur itu kita berbeda. Lantas di dapur, mungkin di dapur itu ada anak 3, bapak ibu mungkin bisa berbeda. Nah di sini disamakan. Di dapur ini mari kita samakan Pak Anies. Lantas di sumur itu kan kalau dulu itu satu sumur bisa untuk beberapa rumah tangga. Itu ajaran Golkar Pak Tom. Jadi monggo nanti setelah di sumur, setelah itu monggo. Kalau ajaran Nabi kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi dari diri kita sendiri mantap Pak Anies. Setelah itu keluarga, orang banyak. Niat apa? Perubahan. Kita berubah. Apa kita sekarang itu belum baik? Baik. Tapi kita kan masih ingin yang terbaik, kan begitu? Kita itu sudah baik. Jalan-jalan sekarang tol ini JJLS sudah bagus, Gunung Kidul banyak perubahan. Mulai Pak Yudhikno Jika itu kerjasama dengan Jepang, air mengalir di sini. Zaman Pak Yudhikno membuat pasar, Argosari, terminal dan lain sebagainya, dan didukung dan dibantu oleh bapak-bapak dan ibu bupati selanjutnya. Ini mari kita UPNI. Sekarang itu mulai dari Pak Karno, Pak Harto itu sudah baik. Karena dulu kita waktu kecil itu makanya hanya tiwul kok. Sulit tiwul aja. Saat itu sulit. Gitu. Setelah itu berkembang dari Pak Karno, Pak Harto sudah mulai ada namanya gerakan pari ini loh, gerakan pari itu swasembada pangan ini meningkat. Sekarang itu kita itu sudah makan nasi aja sampai bau. Kita masak siang sudah nggak enak dimakan. Karena apa? Karena saling banyak makanan di sini, ada telo, ada kacang, nanti sampai di rumah itu sudah segen mau makan lagi itu. Sekarang itu sudah maju, maka kita pengen maju. Nah terus apa yang pengen dirubah? Mestinya ada yang belum terlaksana, kan begitu. Targetnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan itu. Jadi kita ini yang belum gitu. Keadilan sosial yang belum merata ini yang mungkin akan menjadi satu perubahan. Apa itu belum dilaksanakan dengan presiden yang dulu-dulu? Sudah, gitu. Sudah semuanya sudah melaksanakan, gitu. Hanya setiap orang itu kan terbatas. Jadi kepala desa pun terbatas, kepala desa dulu hanya ini, sekarang tambah ini, sekarang tambah ini, sekarang tambah sehingga masyarakat targetnya bahagia sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, monggo kita sudah bergabung di Jarnas, kita bergabung di Gerakan Anies,
kita menangkan Pak Anies itu pada tahun 2024 nanti. Allahu Akbar. Itu nggih. Monggo setuju? Setuju. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, marilah kita ubah. Marilah kita bergerak. Sehingga gerakan kita ini nanti dari mulut ke mulut dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita bergerak empat mata akan menyentuh hati, hati kita akan menjadi berubah dan lain sebagainya. Sehingga Pak Anies akan menjadi satu-satunya presiden yang terpilih dan menang. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian apa yang kami sampaikan, dan kami akhiri akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup jelas ya? Luar biasa ini suara ini Pak, dipanggang ini Pak. Di beberapa momen kita deklarasi kayaknya ya kayaknya ya semangat sekali ini, dan tetap semuanya di seluruh gedung itu besok semangat, dan saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, di medsos kita bahwa siapa presiden kita? Anies Baswedan. Anies Baswedan sudah tidak diragukan lagi, yang insya Allah nanti akan membawa Indonesia seperti yang disampaikan Pak Purwodarmito tadi, yaitu keadilan. Sungguh kata keadilan ini jauh dari makna-makna yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Saya berharap mudah-mudahan di kemudian hari nanti Indonesia dipimpin dengan Pak Anies ini betul-betul ya berkeadilan. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung waktunya kami dibatasi sampai jam 3 lebih, tidak apa-apa. Terpenting mari sore ini kita akhiri pertemuan kita. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin semua yang hadir di tempat ini. Saya tidak memandang dari manapun, semua adalah orang-orang saudara-saudara kita yang ingin ada sebuah perubahan di negeri ini. Untuk itu saya akan, seharusnya Pak Warno A yang berdoa, tapi biar Pak Warno B yang berdoa, karena doa ini sangat dahsyat sekali. Doanya adalah doa Robitoh. Robitoh itu keteguhan hati. Maka tatkala Allah memberikan kepada keteguhan hati, insya Allah semua apa yang kita lakukan lurus. Maka untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas undangan kami di deklarasi kesempatan sore ini. Tidak apa-apa, tidak usah pakai mic karena Allah itu juga Maha Mendengar. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa. Doa yang akan kita baca adalah doa Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sahabatin Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala sifati syariatik wa wakil amrika wa mudahawati kullaha wa mahabinu kalabila wa syarru sudurha billahi imani bik wa jamili tawakkul alaik wa bima Fatik, wa min ahli sahadati fi sabilik, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa tarhamna wa nakunana minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul karena Engkau ya Allah. Dalam rangka deklarasi kemenangan calon presiden kita Bapak Anies Baswedan. Ya Allah, berilah kemenangan dari panggang ini, khususnya dan umumnya seluruh Gunung dan khususnya se-Indonesia. Berilah kemudahan-kemudahan kami, yaitu mudah-mudahan Allah perkenankan doa kami, Bapak Anies Baswedan bisa memimpin negeri ini sehingga rakyatnya
akan mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu adil dan makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Tentunya sore ini tiada ucapan bagi saya, hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya mohon maaf, memang dari awal tadi kita tidak mengundang banyak, tetapi yang kami undang ini sudah mewakili satu kecamatan di masing-masing desa sudah ada, Pak. Masing-masing desa sudah ada, dan insya Allah nanti poskoro akan kita pasang di masing-masing desa, posko-posko yang berharap mudah-mudahan gambar poskoro di dalamnya ada Pak Anies nanti bagi mereka yang melihat akan tergerak hatinya. Itu pertama. Kedua, saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk Gunung Kidul nanti kita akan balionisasi. Insya Allah nanti akan kami dari tim Canas, kita akan melihat posisi tempat-tempat masing-masing daerah yang ada di Gunung Kidul nanti untuk dipasang. Karena kita nanti insya Allah akan betul-betul langsung ke masyarakat mengenalkan ini loh figur Pak Anies. Setuju nggih? Siap nggih? Setuju. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat mudah-mudahan sampai perjalanan rumah sehat selalu nih Pak nggih. Insyaallah bertemu dengan keluarga dengan selamat, dan mari kita tutup di kesempatan sore ini dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, barangkali ada kesalahan-kesalahan saya mohon dimaafkan. Mari kita tetap berjuang. Slogan kami di depan tadi alhamdulillah sudah terlaksana, Pak. Tadi selamat datang di Kapanewon Panggang. Kami suguhkan teh manis. Kami siap berjuang untuk memenangkan Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto kenang-kenangan. Oh iya. Foto Pak. Monggo, foto dulu Pak. Kenang-kenangan. Itu dimajukan dulu Pak. Dewan. Mana perempuan mana? Sini. Ayo sini. Monggo Bu, semua. Sini, Bu. Ini nanti di